Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa istiqamah dalam melakukan ketaatan, semoga Allah balas dengan surganya insyaAllah. Kita masih berada di dalam bab anjuran memperbanyak sedekah dan sekaligus ancaman bagi yang mempunyai sifat kikir. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang orang-orang yang memberikan sedekah maka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, di minggu yang lalu kita bahas tentang di dalam surga ada ruangan-ruangan, ada rumah-rumah yang indah, dan itu diperuntukkan salah satunya adalah kepada orang-orang yang suka memberi makan atau memberikan sedekah dan suka menebarkan kedamaian atau menebarkan salam, dan suka melakukan salat malam ketika orang-orang sedang tertidur. Berarti ada jaminan surga bagi mereka yang di dunia adalah ahli sedekah yang senantiasa memikirkan untuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah. Kata Nabi, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan berkata kepada hamba. Jadi kalimat-kalimat berikutnya adalah perkataan Allah kepada hamba. Dan ini termasuk salah satu hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam,
maridtu falam ta'udni. Dulu ketika aku sakit, kata Allah, wahai anak Adam, dulu ketika aku sakit, falam ta'udni, engkau tidak datang untuk menziarahiku. Jadi Allah mempertanyakan, kenapa dulu waktu aku sakit engkau tak datang untuk mengunjungiku, menjengukku? Dan tentu pertanyaan ini menimbulkan tanda tanya bagi anak Adam nanti di hari kiamat. Jadi ini percakapan yang akan terjadi antara Allah dengan hamba. Namun Nabi sudah diberitahu lebih dahulu. Nah, disinilah kita harus memahami Bapak Ibu bahwa semua yang terjadi pada makhluk, mulai dari awal penciptaan sampai akhir kehidupan antara surga dan neraka, itu semua skenario itu sudah ditulis, dan itu pasti terjadi sesuai dengan keinginan Allah. Coba bayangkan ketika membuat suatu filem, maka sutradara itu mengarahkan pemain-pemain filem ini untuk mengikuti skrip, dan skrip ini telah ada mulai alur cerita dari awal sampai akhir. Jadi bukan mengarang-ngarang di lapangan, tetapi alur ceritanya itu dari awal sampai akhir sudah ada. Jadi di sisi sutradara, dia sudah tahu ujung cerita filem ini kemana, dia sudah tahu. Maka jangan heran kalau seorang manusia mampu membuat sebuah cerita lalu memfilmkannya, lalu kita melihat kehidupan itu di televisi. Kita yang melihat, kita belum tahu ini kayak mana ujungnya, apalagi sampai ribuan episode. Kan pernah heboh Pak, tahun berapa itu, tahun 2000 berapa Ibu, yang sinetron paling heboh itu sampai ribuan episode itu, haji naik bubur. Oh, bubur naik haji, tukang bubur naik haji. Itu kan terus ya, sehingga orang-orang menjalani kehidupan di dalam televisi itu, dia tidak tahu ujungnya nih bagaimana nih. Kita tak tahu karena kita menjalani kehidupan itu, tapi di sisi sutradara itu dia sudah tahu dari awal sampai akhir. Nah, begitulah ibaratnya. Makanya percakapan ini percakapan di hari kiamat. Namun jangan mengira bahwa Allah baru membuat, nanti akan begini ya, saya nanti akan hendak. Dari awal itu sudah ada skripnya sampai ke ujung cerita. Oleh karena itu, Lauhul Mahfuz adalah catatan yang menyimpan semua kehidupan dari awal sampai akhir. Dan makhluk pertama yang dicipta Allah adalah Al-Qalam. Makhluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah Al-Qalam, iaitu pena. Setelah dicipta pena, barulah Allah mengatakan uktub. Ini hadis Nabi, uktub, tulislah. Pena bertanya, apa yang kutulis ya Allah? Lalu Allah mengatakan, tulislah semua nasib kehidupan hamba mulai dari awal sampai akhir. Maka tertulislah cerita hidup kita ini di Lauhul Mahfuz.
Jadi kita sudah ada, sebelum dicipta kita sudah ada di dalam catatan Lauhul Mahfuz, dan itu sudah rapi tersimpan qabla ayyukhlaqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Semua itu sudah selesai Allah tulis, sudah selesai Allah rancang sebelum dicipta langit dan bumi 50,000 tahun, kata Nabi. Jadi Lauhul Mahfuz itu sudah siap, sudah semuanya tersimpan rapi, sampai sebutir hujan turun di mana, berapa lamanya, di kota Luxmawi hari Rabu berapa butir yang diturunkan di pagi hari, berapa butir yang diturunkan di siang hari, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan itu sudah siap 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Maka itu yang harus dipahami. Makanya Nabi ketika memberitakan sesuatu yang gaib, maka itu semua telah berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kan ini percakapan yang akan terjadi ini kan belum terjadi, tapi percakapannya sudah dibocorkan oleh Allah. Maka apa yang terjadi di antara Allah dan hamba? Pertanyaan Allah kepada hamba nanti di hari kiamat adalah, dulu ketika aku sakit, sedang sakit, kenapa engkau tak menjengukku? Pertanyaan ini aneh. Maka anak Adam pun secara logika, maka dia bertanya, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Ya, maksudnya hamba ini bingung. Bukankah engkau Tuhan semesta alam? Bukankah engkau mustahil sakit? Nak mungkin engkau sakit ya Allah? Kalau engkau tak mungkin sakit, mana mungkin kami menjengukmu? Dan bagaimana cara kami menjengukmu? Jadi ini pertanyaan keheranan dari seorang hamba yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tak menjenguknya di waktu sakit? Lalu Allah menjawab, amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Yang kumaksud, kata Allah, dulu ada salah seorang hambaku. Jadi perkataan hambaku adalah hamba yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah nabinya. Itu disebut hamba. Sedangkan orang-orang kafir itu adalah makhluk Allah yang dicipta oleh Allah, namun mereka tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, bahkan tidak mau mempercayainya. Mereka makhluk Allah tetapi tidak disayang dengan kalimat hamba. Ini yang perlu kita faham. Kalau Allah sudah menyebut hamba, itu berarti makhluk itu makhluk yang dia cipta lalu taat kepadanya, mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah dengan salah satu, disebut oleh Allah dengan gelar hamba. Coba lihat dalam surat Al-Isra tentang Isra-nya Nabi. Allah berkata, subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Subhanallazi, maha suci Allah yang telah asra, memperjalankan, bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Jadi Allah tidak menyebut birasulihi, Allah tidak menyebut binabiyihi, tapi disebut dengan hamba. Kenapa Nabi disebut dengan hamba? Karena salah satu bentuk pengungkapan kasih sayang Allah ketika dia menyebut kita dengan hamba. Kenapa begitu? Karena posisi kita yang paling
Disayang Allah ketika kita mengakui diri kita hina, mengakui diri kita tak berdaya. Jadi seakan-akan kita mengatakan ke Allah, ya Allah, aku hambamu ya Allah, aku tak mampu tanpamu ya Allah, engkaulah yang mengatur hidupku. Jadi kita salat, kita Ramadan hanya kerana taat, hanya kerana taat. Kita datang di waktu subuh hanya kerana taat. Ni kita ni disebut hamba. Berarti hamba itu sesuatu yang paling disayang Allah. Makanya Allah paling suka kalau semakin rendah seseorang merasa dirinya, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu di dalam hadis yang lain disebutkan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih. Posisi Allah yang paling dekat dengan hamba kapan? Wa huwa sajid, yaitu ketika hamba itu bersujud. Posisi paling dekat antara Allah dengan hamba, maksud paling dekat, Allah sayang sekali, seakan-akan kita digenggamnya, dipeluknya. Kapan dia? Ketika posisi sujud. Makanya disuruh perbanyak doa di waktu sujud. Itu sambungan hadisnya, fa'aksiru ad-du'a fis sujud, perbanyaklah doa ketika sujud. Kenapa? Di posisi itulah Allah paling sayang kepada hamba. Kenapa paling sayang? Karena di saat itu kepala kita sudah sejajar dengan kaki. Jadi betul-betul hana datu ho le ho ki sudah mensaho sejajar. Seharusnya kepala ini di atas normalnya, kaki di bawah. Tapi karena itu Tuhan kita serahkan diri kita kepadanya, bulat-bulat kita serahkan diri kita. Kita merasa, ya Allah, kami ini betul-betul hamba-Mu ya Allah. Salah satu bentuknya adalah kita letakkan kepala kita sejajar dengan kaki hanya untuk bersujud kepada Allah. Di situlah Allah paling sayang. Makanya semua permintaan hamba di dalam sujud dikabulkan. Jadi Bapak Ibu, sujud itu, tempat sujud, waktu kita sujud itu salah satu tempat atau waktu yang paling mustajabah doa. Maka berdoalah. Jadi setelah kita berzikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, sempatkan berdoa. Dan itu bukan dilakukan hanya di sujud terakhir, karena berkembang berita dari mulut ke mulut itu dilakukan di sujud terakhir. Tidak, bunyi hadis itu tidak pernah menyebutkan sujud terakhir. Semua sujud berdoalah kepada Allah, semua sujud. Namun ada catatan, ini tidak bisa dilakukan terlalu panjang kalau posisinya sedang solat berjamaah. Yang imam jangan sampai tidak bangun-bangun karena berdoa ketika sujud, sehingga makmum mengira imam sudah meninggal padahal sedang berdoa. Itu salah, itu mengganggu makmum. Makmum pun tidak boleh berdoa terlalu panjang. Imam sudah assalamualaikum, dia masih berdoa dalam sujud. Ini namanya imam bangai, makmum bangai. Jadi kapan kita memperbanyak itu? Kalau dalam solat jamaah sekali berdoa sudah cukup. Kalau di luar jamaah, bapak solat tahajud, bapak solat duha, sujud pak, minta apapun dalam sujud itu. Ucapkan Rabbighfirli, Rabbana hablana min azwajina. Kemudian minta semuanya. Jangan pakai bahasa kita, pakai bahasa Allah, pakai bahasa Nabi, yaitu doa-doa yang maksur. Kalaupun yang bisa bahasa Arab, kalau kira-kira kurang-kurang mantap, tidak usah. Nanti malaikat bingung juga mendengarkan, puka-puka halikahnya. Tak perlu. Tapi perbanyak pak. Oh tak tahu Ustaz, banyak kali saya masalah Ustaz, banyak sekali masalah hidup saya. Maka ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu semua masalah disikat habis sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa ketika sujud. Yang belum lulus P3K berdoa dalam sujud. Yang sudah lulus tak usah doa lagi. Yang sudah lulus minta supaya
nanti bisa diberikan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini salah satu posisi yang paling sukai Allah. Makanya Allah menyebutkan, maksudku, kata Allah, ketika hambaku sakit, maksud ketika hambaku sakit, hambaku yang beriman di antara kalian, ada hambaku yang mengakuiku sebagai Allah, sebagai Tuhannya, mengakui Muhammad sebagai Nabi yang kuutus. Ketika dia sakit, kenapa engkau tak kunjung? Lalu disambung oleh Allah, amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Padahal kalau engkau berkunjung kepada salah satu hambaku yang sakit, maka sebenarnya engkau sedang menemuiku di situ, di tempat dia sakit. Jadi Allah ingin memberikan sebuah gambaran, Allah ada bersama orang-orang sakit. Maka barang siapa yang mengunjungi orang sakit, dia sama seperti berkunjung ke tempat Allah. Bapak Ibu, kalau kita berkunjung ke rumah bos, ke rumah kepala dinas yang kita selama ini kerja di bawah dinasnya, misal nih kepala-kepala sekolah nih berkumpul datang ke rumah kepala dinas pendidikan, contoh datang ke rumahnya apakah hari raya. Tentu seorang bos itu malu kalau menyediakan makanan cilet-cilet, makanan ala kadar, malu. Otomatis seorang pimpinan itu kalau makanan yang disediakan untuk menyambut orang-orang yang berada di bawahnya itu Masya Allah tidak boleh biasa, karena gengsi kalau dikatai orang nanti, maka lengkaplah makanannya itu. Jadi ini contoh, kalau kita mendatangi orang sakit berarti kita sedang mendatangi Allah. Kalau kita menjenguk orang sakit berarti seperti kita sedang menjenguk Allah. Maka kapan salah satu amalan yang paling hebat dicatat Allah? Yaitu ketika kita berkunjung ke hamba yang beriman kepadanya dan sedang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sunnah yang paling hebat adalah berkunjung ke orang sakit. Tapi itu bisa menjadi fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung ada seseorang mukmin yang sakit, tidak ada satu pun yang berkunjung, tidak ada yang peduli, maka satu kampung bisa terlaknat semua. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan berkunjung ke orang sakit termasuk salah satu dari hakul muslim alal muslim, iaitu kewajiban sesama muslim. Kan kewajiban sesama muslim itu apabila diberi salam, sahut, apabila dia bersin, ucapkan doa untuknya. Termasuklah salah satunya apabila dia sakit, kunjungilah. Kalau dia meninggal, uruskan jenazahnya. Itu kewajiban. Maka menyo na urang sakit lang kampung, metidro hana saja, nyan tabuh kampung kenang laknat li Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salah satu perwakilan dari sesama orang kampung sudah datang berkunjung, maka dia telah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Tetapi yang berkunjung pahalanya Masya Allah sama seperti pahala mengunjungi rumah Allah, seakan-akan kita mengunjungi rumah Allah. Jadi tahu kan kalau Allah yang maha kaya menyambut hamba. Jadi kalau kita bayang-bayangkan Allah ketika kita datang ke rumah sakit, kita kunjung ke rumah orang yang sudah sakit di rumah, maka yang sambut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan marhaban bikum ya ibadi, selamat datang wahai hambaku, engkau telah datang kepadaku. Disitulah bahasa kiasan Allah. Kenapa dulu waktu aku sakit engkau tak menjengukku? Maka rugi betul orang yang selalu melewatkan orang sakit. Rugi betul, karena mengunjungi orang sakit pahalanya luar biasa. Makanya kan sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang datang di pagi hari mengunjungi saudaranya yang sakit, maka sepulang dari situ didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat
yusalli alaih, mendoakannya sampai kapan? Hatta yumsi, sampai maghrib. Yang kunjung ke orang sakit di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakannya sampai maghrib. Bayangkan Pak, bukan satu malaikat, bukan 7, bukan 70, bukan 700, bukan 7.000, 70.000 malaikat mendoakan kita yang berkunjung ke saudara kita yang mukmin yang sedang sakit. Kita didoakan malaikat dari pagi sampai sore Pak. Jadi malaikat tu kalau sedang berdoa terus-terusan, tak kayak kita kan capek berdoa Pak. Malaikat tu memang tugasnya mendoakan, ada tugasnya melaknat, tugasnya sesuai itu saja. Masya Allah, begitu hebatnya perbuatan ini. Kalau yang berkunjung di waktu sore, kata Rasulullah, ada yang berkunjung di waktu maghrib misal, didoakan oleh 70.000 malaikat sampai subuh. Kita padahal antara maghrib dengan isya saja kita datang, antara maghrib dengan isya. Itu pun kita paling bawa amplop, itu pun kita setel amplop. Kita lihat ni orang sakitnya siapa, kita setel. Ada yang tak bawa amplop, bawa roti. Roti kan cuma berapa? Siapa penjual roti Pak di sini? Roti 15.000 lah, roti go kan, roti bantal itu. Selai 9.000, selai masih 9.000. Allah padu kan, 25.000 modal untuk didoakan oleh 70.000 malaikat, 25.000 modal. Itu pun tak wajib, karena yang wajib kunjung, bukan wajib bawa hadiah. Cuma kita setelah kunjung bawa hadiah lagi. Besar sekali pahala. Ada yang bawa roti saja, tidak ada selainya. Ada yang bawa selai, tidak ada rotinya. Itu yang kurang ajar sedikit. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Masya Allah, Allah ingin mengatakan itu amalan terhebat, sama seperti engkau mengunjungiku. Itu perkataan yang pertama. Sedikit lagi, kemudian Nabi sambung, lalu Allah berkata lagi, ya bani Adam, istat'amtuka falam tut'imuni. Wahai anak Adam, dulu aku pernah meminta makanan kepadamu, tapi engkau tak memberiku. Anak Adam heran, apalagi ini? Qal ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku bisa memberimu makanan sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Engkaulah yang memberi kami makanan. Mana mungkin engkau kekurangan makanan? Engkaulah yang maha kaya. Begitulah kira-kira hamba menyahut keheranannya. Lalu kemudian Allah berkata, amma alimta annahu istata'amaka abdi fulan falam tut'imuhu. Maksudku, kata Allah, dulu ada salah seorang hambaku, sekali lagi hamba yang mukmin, dia pernah meminta makanan kepadamu, falam tut'imuhu, tapi engkau tak memberinya makanan. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadtani zalika indi. Padahal engkau tahu, seandainya engkau memberi makan hambaku itu, maka sama seperti engkau menemuiku. Maksudnya, ketika kita memberi makan kepada fakir dan miskin yang membutuhkan makanan dari kita, maka sama seperti kita sedang berkunjung ke tempat Allah, lalu Allah menyambut kita dengan kegembiraannya. Makanya ini sudah cukup menunjukkan Allah ada bersama orang-orang miskin, Allah ada bersama orang-orang fakir. Maka siapa yang memberikan sedekah kepada fakir, miskin, atau siapa saja, maka dia sedang mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali pahalanya. Berarti cara menemui Allah, temuilah fakir, temuilah miskin. Cara bertemu dengan Allah, temuilah anak yatim, temuilah janda-janda yang miskin. Tapi kalau dengan janda jangan terlalu sering ketemunya, kecuali janda-janda yang memang kita tidak ada rencana untuk menambah, itu tidak ada masalah.
Kalau urusan dengan janda Pak, itu bagusnya suruh isteri aja. Suruh isteri antar beras, jangan kita yang antar. Kalau kita yang antar, nanti kita tidak mau lagi diantar oleh isteri, pasti akan terjadi fitnah. Jadi kalau urusan dengan janda itu berikan melalui isteri, itu lebih baik. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Memberi makanan termasuk amalan terhebat, sama seperti berkunjung ke tempat Allah. Yang terakhir, Allah berkata lagi, ya bani Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam tasqini, dulu aku pernah meminta minum kepadamu, tapi engkau tak memberi minum. Waqal, hamba berkata, ya Rabbi, wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin, bagaimana kami bisa memberimu minum sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Maksudnya nak mungkin engkau haus, nak mungkin engkau butuh minuman. Qal, lalu Allah berkata, istasqaka abdi fulan falam tasqihi, dulu di dunia ada hambaku yang mukmin meminta minum kepadamu, tapi engkau tak memberinya minum. Amma innaka law saqaitahu wajadta zalika indi, padahal kalau engkau memberinya minum, maka engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Memberi minum Pak, salah satu amal jariah yang sangat digalakkan. Rasulullah pernah ditanya, apa amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu saqiyul ma', berikanlah minum. Kasih air, sedekahkan air. Makanya menyedekahkan sumur untuk diminum oleh orang-orang banyak, itu Masya Allah, mengalirnya air itu langsung mengalir ke catatan amal kita, baik di masa kita hidup ataupun sampai kita meninggal. Sumur bor yang kita wakafkan untuk pesantren, sumur bor yang kita buat untuk kampung yang mungkin semuanya rata-rata orang miskin, lalu kita datang, kita berikan satu sumur, minuman yang mereka minum dari sumur yang kita beri, mereka cebok pun dengan, bersuci pun dengan air sumur yang kita beri. Kita meninggal dunia, semua air itu mengalir ke alam kubur. Itulah amal jariah yang paling hebat. Maka banyak-banyak wakaf air Pak. Itu di Arab Saudi, kalau bapak pergi haji dan umrah, itu tong-tong air itu Pak, tong-tong air itu tidak semuanya disediakan oleh pemerintah, karena orang-orang kaya di sana berlomba-lomba ingin memberikan minum. Maka nanti tong airnya kadang-kadang ada yang tertulis, tertulis apa? Bin Laden, Bin Laden. Nanti ada baju-baju orang yang kerja membersihkan Masjidil Haram, itu ditulis di belakang bajunya Bin Laden, Bin Laden. Kenapa? Salah satu perusahaan yang paling banyak memberi sedekah kedua masjid ini adalah perusahaan Bin Laden. Cuma kita kenalnya Bin Laden kan karena salah satu keturunannya Usamah bin Laden yang kemudian dianggap oleh Amerika menjadi teroris. Padahal Bin Laden itu memang orang kaya Pak dasarnya, itu sampai membuat yayasan Bin Laden. Itu di sepanjang Madinah, Makkah Pak, itu ada tempat-tempat minum yang orang bisa langsung minum. Dia ada selang keran kecil, langsung bisa minum, seperti keran ini langsung bisa minum. Dan orang di sana berlomba-lomba memberi minum kepada jamaah haji, jamaah umrah. Kenapa? Mereka tahu begitu hebatnya memberi minum, sampai siapa yang memberi minum maka dia seperti bertemu Allah dan seperti berkunjung ke tempat Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 amalan yang paling hebat yang Allah sebutkan di dalam hadis Qudsi ini. Ini hadis riwayat Muslim, Jadi kesimpulannya, salah satu poin yang paling penting adalah banyak-banyaklah bersedekah dengan makanan dan minuman Pak, karena kita tidak tahu mana makanan yang kita pernah beri yang akan dijadikan Allah sebagai andalan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nak mesti semua makanan kita kan sering kasih Pak, cuma kita tidak tahu mana makanan yang kita beri yang Allah jadikan sebagai penyebab kita masuk surga. Seorang pelacur memberi minuman seekor anjing, masuk
surga. Yang masuk surga pelacurnya apa anjingnya? Pelacurnya lah Pak. Mana ada anjingnya masuk surga? Pelacurnya masuk surga. Hanya memberi minum sekali beri. Setelah itu kan anjing itu kan tidak dipelihara. Sekali beri masuk surga. Kalau anjing kita beri minuman karena kehausan masuk surga, padahal dia bukan mukmin. Bagaimana kita yang hari ini tiap-tiap hari 10 ribu datang ke pasar lihat fakir miskin 10 ribu. Kayak mana kita yang hari ini beli beras untuk fakir miskin? Itu insya Allah kita akan masuk surga insya Allah.